karena ada aturan hukum yang ditabrak, otomatis Komisi Perlindungan Anak wajib turun tangan. Saya tidak setuju kalau dibilang anak nakal ya, tetapi anak yang penuh dengan dinamika, anak yang kreatif, anak yang penuh dengan ledakan-ledakan emosional yang bisa diarahkan secara positif. Sekarang kita lihat bahwa di dalam kelas ada anak-anak bandel. Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang membawa pelajar nakal ke barak militer untuk dilakukan pembinaan sampai kini masih menjadi polemik. Mengingat langkah gubernur yang kerap disapa Kang Deddy Mulyadi atau KDM itu menuai pro kontra. Meski mendapat dukungan dari akar rumput, tetapi tidak sedikit pula yang mengkritiknya dengan keras. Berbagai kekhawatiran pun muncul mengenai kondisi para pelajar atau siswa di barak. Tidak hanya fisiknya, tetapi juga psikologisnya. Karena hal itu pula, sejumlah instansi pemerintah seperti KPAI hingga Kementerian Hukum dan HAM diminta untuk meninjau para pelajar yang menjalani pendidikan di barak militer. Menjawab berbagai keraguan dan kecemasan itu, Ketua Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Kak Seto, meninjau langsung ke lapangan melihat lebih dekat pelajar atau siswa yang menjalani pendidikan di barak militer. Lantas, apa kata Kak Seto? Benarkah Kak Seto mendukung langkah Deddy Mulyadi mengirim pelajar yang nakal untuk menjalani pemeriksaan di barak? Menurut Kak Seto bagaimana ini? Sangat luar biasa. Wajahnya ada wajah pelanggaran HAM nggak kira-kira? Sekarang ini satu, guru kalah sama murid. Ya, Dua, orang tua kalah sama anak. Ya kan? Di jalan juga petugas kalah sama mereka. Karena petugasnya kalau keras jadi masalah. Ini kan hal terjadi seperti ini karena semua orang ragu bertindak, takut salah. Nah, kalau saya ditakdirkan untuk tidak pernah ragu. Asal semuanya demi kepentingan Itu kan terbaik. nggak ada masalah. Saya sudah melihat sendiri lingkungannya, suasananya dan sebagainya. Artinya pendidikan, makna pendidikan adalah memunculkan potensi setiap anak didik. Jadi bukan memaksakan sesuatu, memasukkan pengetahuan sebanyak-banyaknya ke kepala anak dan sebagainya. Nah, di sini anak-anak juga dilibatkan untuk juga bersuara, didengar pendapatnya dan sebagainya. Kemudian kalau kita melihat isi pendidikan kita ini kan bukan hanya iptek, tapi ada unsur etika nomor satu. Kemudian kedua juga estetika, keindahan, kerapian, art, seni. Lalu ada unsur juga nasionalisme, jadi cinta tanah air, membela negara dan sebagainya. Nah, ini yang bisa diambil dari pendidikan yang mungkin kalau dikatakan barak militer, nah ini terkesan seolah ada militerisme kepada anak-anak yang belum saatnya kan. Tetapi ini kan lingkungannya itu bernama Dodik Bela Negara, jadi Depo Pendidikan Bela Negara. Nah ini kan isinya sama dengan isi pendidikan nasionalisme pada anak-anak. Kemudian juga ada unsur kesehatan isi pendidikan kita. Ini kan juga menjaga kesehatan dan olahraga dan sebagainya. Makna pendidikan ini terjawab melalui pendidikan yang gagas oleh Kang Deddy ini dengan meminjam suasana dari Kodam 3 Siliwangi tersebut. Saya tidak setuju kalau dibilang anak nakal ya, tetapi anak yang penuh dengan dinamika, anak yang kreatif, anak yang penuh dengan ledakan-ledakan emosional yang bisa diarahkan secara positif. Jadi manakala mendapatkan tempat yang tadi sesuai dengan harapan dari anak-anak ini, saya kira itu akan sangat efektif, akan sangat bagus sekali. Tetapi yang paling perlu disadari bahwa ini adalah anak. 18 tahun ke bawah adalah definisi untuk anak dan anak-anak juga dilindungi oleh undang-undang. Jadi mohon pelaksanaannya tetap dalam nuansa pendidikan untuk anak. Jadi bukan pendidikan untuk calon militer, untuk berperang dan sebagainya, bukan itu. Tiap ada kesempatan saya juga akan melihat ke sana lagi. Semua mohon dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.
bukan demi pejabatnya, bukan demi orang tuanya atau gurunya, tidak. Ini anak-anak kan mendapatkan lingkungan pendidikan, di sekolah juga ada pendidikan formal, tapi ini kan termasuk pendidikan non formal juga. Nah, anak bisa mendapatkan itu di berbagai tempat, bisa di barak yang istilahnya barak militer, tapi adalah depo pendidikan bela negara, tapi misalnya di tempat olahraga, mungkin di sanggar-sanggar sanggar musik, sanggar menyanyi, sanggar tari, itu bisa saja. Karena ada 5 isu pendidikan kan, etika, estetika, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian nasionalisme dan kesehatan, termasuk olahraga. Nah, itu bisa diperoleh dari berbagai sumber sehingga makin sempurna dan lengkap pendidikan untuk anak-anak Indonesia di tempat-tempat tersebut, dan ini adalah bagian dari pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang optimal. Keputusan berani yang diambil Deddy Mulyadi untuk mengirim pelajar nakal ke barak militer mendapat reaksi beragam, mulai dari kritik hingga pengaduan. Dan belum lama ini, Deddy Mulyadi dilaporkan oleh seorang warga ke Kementerian Hak Asasi Manusia atas dugaan pelanggaran HAM. Sementara itu, praktisi hukum Togar Situmorang menyoroti kebijakan Deddy Mulyadi sebagai upaya pemaksaan terhadap anak. Mengingat yang diperlukan anak-anak adalah tindakan sosial, bukan dibawa ke barak militer. Karena hal itulah, Togar meminta Komisi Perlindungan Anak untuk turun tangan agar kebijakan Deddy Mulyadi tidak ditiru pejabat daerah lainnya. Dan seperti inilah suara penantang yang mengkritik keras kebijakan baru Deddy Mulyadi yang mengirim pelajar untuk belajar di barak militer. Mengadukan Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku, ya. Kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk, tapi anak didik itu adalah subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang serta bakatnya, bukan dibentuk. Nah, permasalahan kenakalan sebetulnya, kenakalan remaja itu menurut kami ya, orang tua siswa ini, kenakalan siswa itu karena mereka tidak didengar. Kemauan mereka, permasalahan mereka tidak didengar, dan itu tugas dari guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan. Terkait anak-anak yang diduga melakukan hal-hal kenakalan, selama itu tidak terkait masalah kriminalitas, saya rasa untuk dibawa ke tempat didikan militer itu terlalu mengada-ngada. Seseorang yang memang sebagai pejabat publik, dalam hal ini seorang pemimpin daerah, untuk mengeluarkan statement, untuk mengeluarkan pendapat tentang kepublikan, itu harus tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lainnya, terutama tadi aturan hukum tentang anak, lalu juga perlindungan anak, dan terutama hak kembang anak. Anak itu kan tidak boleh dibatasi dengan aturan yang memang terschedule atau yang memang agenda teratur gitu. Nggak bisa seperti itu. Namanya anak-anak. Dan kita duga kalau itu dilaksanakan, ini akan berpotensial adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat publik tadi. Melanggar aturan hukum. Karena tadi anak-anak itu dilindungi oleh yang namanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, hal-hal yang terkait eksploitasi anak ini tidak terlepas, harus dibicarakan dengan aturan hukum tersebut. Ada nggak yang bersesuaian dengan aturan hukum? Contoh, di luar negeri, katakanlah di Amerika, di mana terkait untuk wajib militer saja, ataupun anak-anak yang memang ingin masuk tentang kemiliteran, itu minimal harus ada batas usia yang ditentukan oleh negara. Karena ada aturan hukum yang ditabrak, otomatis Komisi Perlindungan Anak wajib turun tangan. Karena negara harus hadir melindungi anak-anak untuk eksploitasi di dalam aturan yang memang tidak diperkenankan, hal-hal yang memang kalau memang dimasukkan ke barak
ataupun kepada militer. Yang terjadi pada anak-anak di Jawa Barat itu pola hidupnya adalah mereka rata-rata tidurnya jam 4 pagi. Karena waktunya dihabiskan untuk main game online. Kemudian berdampak pada mereka tidak bersekolah. Selain berdampak tidak bersekolah, mereka sering terorganisir secara sistemik melalui kekuatan media sosial, melakukan pertarungan-pertarungan secara terbuka dan tertutup, melahirkan banyak orang yang terluka, bahkan banyak orang yang meninggal. Beredarnya obat-obat yang tidak layak dikonsumsi dari sisi kesehatan, yang dijual secara terbuka sebenarnya, berharga di bawah Rp10.000 dengan 3 butir, istilahnya eksimer dan sejenisnya, serta minuman-minuman yang beredar secara luas yang bisa diakses oleh anak-anak SMP. Nah, ini adalah problem yang harus segera diselesaikan. Nah, problem itu ternyata tidak bisa diselesaikan di internal sekolah melalui pendekatan bimbingan konseling. Dan problem itu juga tidak bisa diselesaikan di internal keluarga oleh ayah dan ibunya. Nah, karena problem ini tidak bisa diselesaikan di sekolah dan di keluarga, serta tidak semua problem itu bisa ditangani lewat peradilan anak, maka harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa. Dalam kaidah bahasa saya adalah pendidikan bela negara dengan penguatan pendidikan berkarakter. Maka kami menggandeng lembaga TNI, karena TNI memiliki pengalaman dalam melakukan pola pendidikan baik untuk kalangan militer maupun kalangan sipil. Kalau menilai dari jauh dan katanya itu tidak akan pernah selesai. Tapi yang terbaik adalah mengunjungi. Setelah mengunjungi, kalau banyak pakar yang dimiliki, punya bimbingan konseling, psikologi anak, ahli gizi dan sejenisnya, bawa ke tempat berlatih. Jadilah mereka menjadi bagian dari kesempurnaan pendidikan yang kami lakukan. Sementara itu, psikolog senior Mintarsi juga ikut bersuara menyampaikan pandangannya mengenai latar belakang dan dampak serta penanganan yang tepat bagi pelajar yang dianggap nakal. Yang dikhawatirkan adalah adanya stigmatisasi terhadap pelajar nakal. Oleh karenanya, kata Mintarsi, menjadi penting peran sosial, ahli, serta institusi pendidikan menjalankan fungsinya, menanamkan karakter kepada anak. Iya, seperti diketahui, kebijakan baru yang digulirkan Deddy Mulyadi yang mengirim anak nakal menjalani pendidikan di barak militer menuai beragam komentar dari berbagai kalangan. Dan berikut pandangan psikolog melihat pada sisi anak yang dianggap nakal. Kita lihat jelas setuju sekali bahwa dilakukan perbaikan mental. Karena itu akan mengganggu sekali, apalagi nanti di kemudian hari. Memang yang perlu kita pikirkan caranya apa. Dalam hal ini, DM menggunakan cara untuk dilakukan di barak. Sekarang kita lihat apa tujuan kita. Tujuan kita adalah memperbaiki mental. Kalau sudah memperbaiki mental, yang harus kita lakukan adalah tata cara yang biasa dilakukan oleh ahli-ahli dalam bidang kejiwaan. Karena mereka yang paling berpengalaman untuk memperbaiki mental seseorang. Sekarang bagaimana dengan barak? Jadi kalau kita lihat perbaikan mental, memang bukan hanya sekedar dengan wawancara saja, dengan melihat latar belakang kekeluargaan, tapi ada tambahan-tambahan. Tambahannya misalnya bisa dengan misalnya pendekatan agama, itu suatu tambahan. Tambahan lain dengan disiplinan itu di dalam barak. Hanya dalam hal ini yang menentukan adalah jangan barak itu dijadikan sesuatu yang terlalu menonjol. Tapi harusnya justru pendekatan kejiwaan itu yang harus menonjol. Walaupun bisa saja dilakukan di tengah-tengah dengan pendidikan kedisiplinan, itu boleh saja. Itu bagus-bagus saja supaya tidak bosan. Tapi penekanan ini harus diperhatikan karena kalau kita hanya untuk mengatasi disiplin, disiplin itu pada anak-anak, kenakalan anak hanya berhasil pada sebagian kecil saja. Tapi kalau kita kombinasikan menjadi sesuatu yang lebih sempurna, karena kita membedakan lagi
kalau sudah anak-anak nakal, itu kita lihat tarafnya, maka dari situ kita juga bisa melihat kemungkinan perbaikannya dan cara apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Sekarang kita lihat bahwa di dalam kelas ada anak-anak bandel. Mereka juga mengajak teman-teman yang lain kan. Jadi lebih banyak anak yang akan menjadi anak nakal. Bahwa itu dipisah, itu sudah suatu langkah yang baik. Jadi sekolah itu diberikan potensi untuk mengajak murid-muridnya untuk tidak jadi nakal. Tapi kita lanjutkan lagi, gurunya harus dibina. Guru harus berani untuk ikut mendidik anak dengan baik dan bukan takut terhadap anak-anak. Tapi kalau sekarang dimulai, di mana akhirnya anak-anak nakal itu disingkirkan, sebetulnya suatu momen yang baik untuk membina guru-gurunya. Berani untuk mendidik anak-anaknya dan bukan hanya lari jika ada sesuatu perkelahian dengan anak-anaknya. Dalam keadaan separah ini, semua berhasil jadi baik. Itu tidak akan terjadi. Tapi kita mengatasi anak-anak yang belum terlalu parah menjadi anak baik. Itu harus ditargetkan. Lalu kita mengatasi lagi anak yang sudah tengah-tengah menjadi anak yang nakalnya tidak terlalu parah. Dan pada anak-anak yang terlalu nakal, itu ya terpaksa harus dilakukan pembinaan dengan lebih baik. Jadi aparat harus ikut terlibat dalam memberikan hukuman yang seharusnya. Jadi bukan membuat iri hati bahwa ini karena dia anak orang kaya maka dia bebas. Ini karena kurang mampu maka dia ditahan untuk waktu yang cukup lama dan dengan sikap dengan kekerasan di penjara. Jadi semua itu harus dalam satu set. Sejak digulirkan kebijakan, sejumlah anak dari mulai tingkatan SMP dan SMA yang dikirim ke barak militer terus mendapat sorotan. Aktivitas anak-anak yang menjalani pendidikan di barak tentunya tidak sama dengan pendidikan pada umumnya. Dan berikut aktivitas anak-anak yang dikirim ke barak. Ada momen haru saat mereka bertemu dengan orang tuanya. Ada aura positif yang terpancar dari wajah mereka. Lantas, apa kata masyarakat Jawa Barat terkait kebijakan Deddy Mulyadi yang mengirim pelajar nakal ke barak militer yang tidak hanya viral, tetapi mengundang reaksi beragam? Deddy Mulyadi buat kebijakan yang bawa anak nakal ke barak TNI, bagus banget Kang itu. Bener, aku punya adik cowok, dulu dia sering banget tawuran, tapi sekarang dia kan udah keluar SMA ya kan. Itu bikin sakit kepala bener. Dan anak-anak yang umur-umuran belasan tahun tuh memang bener-bener yang kalau udah yang susah diatur orang tua. Itu aku punya adik cowok namanya Benny. Dia susah banget diatur sama orang tua. Dia pernah tawuran terus bawa kayak samurai. Pada umur tuh dulu masih 15 tahun. Ya kamu tahu dari mana? Dan makanya kalau aku ada kebijakan ini, apalagi aku sebagai orang Jawa Barat, aku ngedukung banget sih. Aku setuju banget sama barak TNI itu karena biar bisa bikin anak lebih terarah lah. Kalau aku sih programnya Kang Deddy sejauh ini ya, aku mendukung. Biar anak-anaknya tuh taat gitu loh, patuh, apalagi kan dikasih latihan fisik ya, maksud tuh bagus lah, jadi dia nggak mikir yang kriminal. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.